Satu, dua. Oke, kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu di bab disolusi. Oke, disolusi adalah proses larutnya zat aktif obat ke dalam suatu cairan, yaitu setelah tablet atau kapsul hancur di dalam tubuh. Artinya, sebelum obat bekerja, dia harus larut terlebih dahulu. Kalau obat tidak larut, yang terjadi yang pertama yaitu obat tidak bisa diserap atau ada efek terapi yang lambat atau tidak muncul. Faktor yang mempengaruhi disolusi yang pertama yaitu ukuran partikel, yaitu semakin kecil partikelnya, maka akan semakin luas permukaannya. Dan semakin luas permukaannya, maka akan semakin cepat larutnya. Yang kedua ada luas permukaan. Luas permukaan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi disolusi, karena obat itu sering dibuat dalam bentuk serbuk halus. Lalu, suhu juga dapat mempengaruhi disolusi. Karena suhu yang lebih tinggi, berarti energi molekulnya itu lebih meningkat. Jika energi molekul meningkat, maka pelarutannya akan menjadi lebih cepat. Yang keempat, ada pengadukan. Pengadukan itu membantu untuk mempercepat kontak antara zat dan juga pelarut. Nah, contoh di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ialah gula halus lebih cepat larut di dalam suatu larutan dibandingkan dengan gula batu. Yang kedua, kita masuk ke dalam difusi. Difusi adalah perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke rendah tanpa memerlukan energi. Faktor yang mempercepat difusi yaitu yang pertama, partikel kecil, yang kedua, itu suhu tinggi, yang ketiga konsentrasi tinggi, dan yang keempat yaitu membran yang tipis. Difusi ini terjadi secara alami, dan contoh paling mudahnya yaitu ialah parfum yang kita semprot di dalam suatu sudut ruangan. Dan parfum itu lama-kelamaan wanginya akan menyebar ke seluruh ruangan. Difusi berkaitan dengan konsep Kumfik, yaitu semakin besar perbedaan konsentrasinya, maka laju difusi akan semakin cepat. Di dalam farmasi, difusi itu penting untuk penyerapan obat dan pelepasan obat dari sediaan. Nah, ini nih. Kita lanjut ke dalam osmosis dan dianalisis. Osmosis adalah perpindahan pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat, lalu melalui membran semi-permeable. Sedangkan dialisis adalah proses pemisahan zat berdasarkan kemampuan melewati membran. Nah, di sini contoh nyatanya yaitu seperti cuci darah atau hemodialisis, dialisis, yang dimana zat sisa metabolisme tubuh itu dikeluarkan dari darah. Yang keempat, ada tegangan permukaan dan antarmuka. Tegangan permukaan itu adalah gaya pada permukaan cairan yang membuat cairan tersebut seolah-olah memiliki selaput tipis. Contohnya itu seperti serangga kecil yang berdiri di atas air. Nah, tegangan antarmuka itu bisa terjadi karena ada dua cairan yang tidak saling bercampur, seperti minyak dan air. Mereka berpisah dan tidak bisa menyatu. Konsep ini penting di dalam emulsi, suspensi, dan sediaan cair farmasi. Kita masuk ke dalam bab yang kelima, yaitu koloid. Koloid itu adalah sistem dispersi yang berada di antara larutan dan suspensi. Ukuran partikel koloid itu dibagi dengan macam-macam, teman-teman. Ada larutan, koloid, dan suspensi. Dan larutannya itu lebih kecil dari 1 nm, koloid 1 sampai 100, dan suspensi itu lebih besar dari 100. Koloid itu memiliki sifat khas, yaitu efek Tyndall, yaitu mengamburkan cahaya, ada gerak Brown, yang berarti itu gerak cahaya partikel, ada adsorpsi, dan ada sifat listrik. Koloid di dalam koloid itu banyak digunakan di sirup, emulsi, dan gel. Lalu kita masuk ke mikromeritik. Mikromeritik mempelajari tentang ukuran dan bentuk partikel kecil. Ukuran partikel itu mempengaruhi yang pertama kelarutan, yang kedua kekompakan tabletnya, dan yang ketiga yaitu stabilitas suspensinya. Nah, metode pengukuran yang digunakan untuk mikromeritik yaitu pengayakan, mikroskopik, sedimentasi, dan cool launcher.
Lalu di sini ada kerapatan dan porositas. Kerapatan adalah massa dibagi dengan volume dengan rumus yaitu RH sama dengan M dibagi V. Yang berarti seberapa padat suatu benda. Sorry, yang berarti seberapa padat suatu bahan. Nah, di sini porositas adalah perbandingan volume rongga terhadap volume total. Yang rumusnya itu porositas sama dengan 1 dikurang RH kubuk dibagi dengan RH sejati. Semakin besar porositasnya, maka semakin banyak rongga. Dan semakin besar porositasnya, maka aliran udara dan cairannya jadi lebih mudah. Lalu, di bab 8 ada reologi dan viskositas. Reologi mempelajari tentang cara zat mengalir, sedangkan viskositas itu menunjukkan seberapa besar hambatan cairan untuk mengalir. Contohnya, air itu memiliki viskositas yang rendah dan madu memiliki viskositas yang tinggi. Karena air mengalirnya dengan cepat, maka viskositasnya rendah. Karena madu mengalirnya lebih lambat daripada air, maka madu memiliki viskositas yang tinggi. Nah, mempelajari viskositas atau mempelajari besarnya hambatan cairan untuk mengalir ini penting di sirup, salep, maupun gel. Bab ke-9, yaitu kita akan membahas tentang jenis aliran. Di sini ada aliran Newtonian. Newtonian itu yaitu viskositas tetap meskipun tekanannya berubah. Viskositasnya tetap, namun tekanannya berubah. Contohnya itu seperti air. Nah, ada juga non-Newtonian, yaitu ada plastis. Plastis itu perlu tekanan awal. Ada pseudo plastis, yaitu mereka makin ditekan maka makin encer. Lalu ada dilatan, dilatan itu semakin ditekan maka semakin kental. Sedangkan tiksotropik yaitu dia akan semakin encer saat diaduk dan akan semakin kental saat diam. Untuk ini kita skip dulu ya, karena aku nggak tahu. Lalu ada yang namanya viskometer. Viskometer itu alat-alat yang kita gunakan untuk mengukur viskositas. Jenis-jenisnya itu ini. Ada Oswald, ada Hopper, ada Cup and Ball, ada Cone and Flame. Dan ini ada contoh soal cerita yang akan dibahas di video selanjutnya. Thank you.